Saya menganjurkan bapak-bapak, ibu-ibu membeli buku hadis tersebut. Buku hadis itu tidak mahal rasanya, dia sebesar surah Yasin itu. Bisa dibeli di Toha. Pernah saya tengok ada dijual di Gramedia, di mana-mana ada itu. 10.000 entah 15.000 sekitar itulah. Tapi isinya 40 hadis. Jadi kalau kita ngaji sekali sebulan 40 bulan. Kalau ngaji sekali seminggu 40 minggu. Kalau ngaji sekali sebulan 2 kali hari raya baru tamat itu. Lebih pun. Untuk yang pertama ini, bagi yang punya HP yang bisa Android, silakan dibuka hadis tentang niat. Itu akan keluar di situ hadis tentang niat. Sebab hadis pertama di kitab Arba'in Imam An-Nawawi itu hadis tentang niat. Jadi kita manfaatkan teknologi informatika untuk belajar, bukan untuk chatting. Dan saya harapkan kalau malas membawa buku kitab Arba'in, nggak ada salahnya kalau kita download aja. Bisa di-download itu. Ya, di-download ke Google Store itu kitab Arba'in Imam An-Nawawi, di-download aja itu. Jadi kemana-mana bisa dibaca. Quran bisa di-download, tafsir bisa di-download, hadis Arba'in itu bisa di-download itu. Cuman ada ustadz yang marah dengan saya, katanya Quran tidak boleh di-download. Kenapa saya bilang? Sebab kalau Quran di-download di handphone macam ini, artinya di handphone kita ada Quran. Kalau di handphone kita ada Quran, maka Quran itu tidak boleh dibawa ke WC, tidak boleh dibawa ke kamar mandi, sebab di dalamnya ada Quran. Saya bilang yang tidak boleh itu membuka programnya di kamar mandi, membuka programnya di WC, membacanya di kamar mandi, membacanya di WC. Kalau disimpan tidak ada masalah. Dia nggak mau terima. Saya bilang kalau demikian kasihanlah ustadz-ustadz kita itu. Kenapa? Rata-rata ustadz kita itu banyak hafalan Qur'annya. Qur'annya itu disimpannya di kepala. Kalau demikian ustadz-ustadz itu kalau masuk WC kepalanya harus ditinggalkan di luar, saya bilang. Dia terdiam juga. Oh ya kalau gitu memang bolehlah katanya kan. Jadi teknologi itu harus dimanfaatkan, bukan untuk membuat kemudaratan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, kita mulai hadis yang pertama tentang niat. Bismillahirrahmanirrahim. An Amiril Mukminin Abi Habs Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kana hijratuhu ila Allah wa rasul fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'ah yunkihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Rawahul Bukhari wa Muslim. Dari Amirul Mukminin Abi Habsin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Kata Umar, aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, Innamal a'malu binniyat. Hanya saja atau sesungguhnya seluruh amal itu tergantung pada niatnya.
Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan hanya saja setiap orang itu akan dibalasi amal-amalnya manawa, tergantung dari niat yang diikrarkannya. Wa man kanat hijratuhu li dunya yusibuha, siapa yang hijrahnya itu karena dunia yang diharapkannya, yang dikehendakinya, awimra'atin yunkihuha, atau karena perempuan yang akan dinikahinya, fahijratuhu, maka hijrahnya itu dinilai berdasarkan apa yang diniatkannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang berbahagia, niat itu merupakan ruh daripada amal. Begitu niat kita salah, maka amal itu persis seperti tubuh yang kehilangan ruhnya. Bangkai. Kalau sudah jadi bangkai, maka tidak ada lagi harganya. Kalau bangkai manusia masih ada harga, tapi kalau bangkai amal itu tidak ada lagi harganya. Apa itu niat? Sebahagian ulama menyatakan niat itu qasdus syai', menyengaja melakukan sesuatu. Maka ada sedikit perbedaan di kalangan ulama. Niat itu dilafazkan atau cukup dalam hati. Sebahagian ulama menyatakan niat itu cukup dalam hati. Kalau sudah diungkapkan tidak niat lagi namanya itu. Jadi kalau kita mau sholat ya dalam hati. Kalau kita mau puasa besok tidak usah disebut-sebut, dalam hati aja lah berniat itu. Tapi sebahagian lagi berpendapat niat itu harus diungkapkan. Maka kalau kita lihat orang sholat itu ada yang diam, ada yang usolli fardhu zuhri, usolli fardhu maghrib, macam-macam itu. Mana yang betul? Ya dua-duanya betul. Tergantunglah mana yang kita lebih yakin kebenarannya. Sebab kalau tidak berniat artinya tidak menginginkan sesuatu. Refleks namanya itu. Gerak refleks. Kalau orang sudah menginginkan sesuatu baik dalam hati maupun diikrarkan, itulah yang disebut dengan niat tadi. Ini perdebatan dalam masalah ini tidak akan kunjung selesai. Tapi intinya niat itu sangat penting. Karena niat itu sangat penting, hampir seluruh amal itu, hampir seluruh ibadah itu syarat atau rukun pertamanya itu adalah niat. Rukun sholat, niat itu. Mau dijaharkan, mau disimpan, terserahlah. Tapi ada yang orang bilang lebih enak dizaharkan. Kenapa gitu? Supaya lebih padu antara hati dan perbuatannya, terserahlah. Jangan kita perdebatkan lagi gitu. Ada orang memperdebatkan niat itu harus dijelaskan atau didiamkan. Berdebat. Sementara di sekeliling kita masih banyak orang yang tidak sholat. Masalah itu. Jadi ikhtilaf seperti ini sebetulnya sudah berlangsung lama. Perbuatan seseorang itu dinilai berdasarkan niatnya. Makanya kita tidak bisa mengukur kadar ibadah seseorang berdasarkan faktor zahir. Tidak bisa itu. Oh dia ikhlas itu. Dari mana tahu ikhlas? Belum lagi azan dia udah sampai ke masjid. Wah, itu. Oh itu dia tidak ikhlas itu. Kenapa? Selalu terlambat. Oh tidak bisa itu. Sebab
Niat itu di sini, di hati. Yang tahu apa niat kita sesungguhnya itu hanya kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang yang bersedekah tidak menulis namanya di papan tulis masjid karena berniat ikhlas, belum tentu benar-benar ikhlas dibandingkan dengan orang yang menulis namanya di papan tulis. Nah, itu berat itu. Entah dia yang menulis di papan tulis itu dia berharap agar orang-orang yang kenal dengan dia melakukan hal yang sama untuk membangun masjid. Lebih banyak lagi pahalanya. Jadi tidak bisa diklaim sesuatu itu berdasarkan yang zahir. Kata orang Inggris apa itu? Don't judge, jangan diapakan buku itu dari its cover, dari apa namanya itu? Cover bahasa kitanya apa itu? Sampulnya, nggak bisa. Sebab sering tertipu kita itu. Ada buku berjudul Fathul Makkah, penaklukan Mekah. Saya pikir buku sejarah, rupanya buku tasawuf itu. Nggak bisa dinilai itu. Jadi niat itu harus bersih. Apapun amal yang kita lakukan, niat itu jaga. Begitu niat beralih, maka tidak ada lagi artinya amal. Nilai amal itu tergantung pada niatnya. Kalau bapak-bapak mengaji untuk mencari keredaan Allah, itu besar pahalanya itu. Man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji. Siapa yang menuntut ilmu, siapa yang keluar dari rumahnya untuk menuntut ilmu, dia berada di jalan Allah sampai kembali. Kalau mati bapak-bapak tengah jalan, baik pergi maupun pulang, mati syahid itu. Tapi kalau mendengar pengajian, tujuannya untuk mencari jodoh, mati tengah jalan, mati sakit itu. Jadi harus jelas, niat itu harus jelas itu. Kalau niat sudah ikhlas, sudah tulus, enak itu. Makanya kadang-kadang orang-orang sufi itu ketawa kita dibuatnya. Ada ulama sufi itu yang takbirnya sampai 20 kali, belum juga sholat itu. Allah, nggak jadi. Allah, nggak jadi. Kenapa? Niat dengan lafaz belum lagi bersatu. Itu. Payah kita dibuatnya itu. Dalam Islam tidaklah seperti itu, betul. Tapi orang-orang sufi ini kan kadang-kadang susah kita dibuatnya itu. Dulu ada orang Jawa itu, ada orang Arab tahun-tahun 70-an di Sumatera Utara itu. Kerjanya datang berjualan dari pasar malam ke pasar malam itu. Pakai sepeda, dulu pakai sepeda. Lereng namanya. Di belakangnya ada keranjang. Di situ dijualnya lah sajadah, teko-teko kuning, gelas-gelas kuning, kapur barus, parfum macam-macam dijualnya. Dia orang Arab. Suatu hari dia mau berjualan di pasar malam di daerah transmigrasi yang di situ ramai orang Jawa. Di daerah perkampungan Jawa itu. Kebetulan banyak orang tarekat di situ. Pasar malam dimulai siap maghrib. Kalau langsung ke pasar malam, maghrib tinggal. Orang Arab ini orang baik. Arab Indonesia. Kalau kelamaan sembahyang maghrib, tempat jualan diambil orang. Masalah pula itu. Tempat yang strategis sudah diambil orang, macam mana itu? Bingung Arab ini, sembahyang dulu atau jualan dulu? Wah, didahulukanlah sholat dulu. Tapi siap sholat langsung pergi ke tempat jualan di pasar malam. Ya orang Arab itu kan pakai serban, pakai apa. Dia datang, orang azan. Dia sembahyang, udah itu qomat. Orang-orang Jawa itu nengok, ada orang pakai serban.
tengok mukanya Arab, tentu dipersilakan jadi imam. Syekh, anta imam, nahnu makmum. Kata Arab itu, enggak, la. Anta mukim, ana musafir. Anda orang penduduk, saya orang musafir. Anta afdal, Anda lebih afdal jadi imam. Disuruh-suruh Arab itu enggak mau juga. Akhirnya datanglah yang jadi imam biasa, yang kebetulan orang tarekat. Sab, Allahu Akbar, enggak jadi. Allah, enggak jadi. Arab itu nengok ini. Ini kalau berulang-ulang terlambatlah jualan ini kan macam itu kan. Allah, enggak jadi juga lagi. Udah 3-4 kali enggak jadi. Istilah internet belum connect gitu. Wah, belum connect. Apa namanya itu, internetnya belum connect, masih loading. Apa yang loading dia? Enggak juga lagi. Udah 4-5 kali pala Arab itu. Dia mau jualan, namanya orang Arab kan. Syekh, anta makmum, ana imam. Wah, Fadl, silakan. Arab itu pun karena gara-gara niat tadi harus bersatu dengan gerakan, orang tarekat tadi belum juga bersatu, Arab itu jadi imam. Sab. Allahu Akbar, langsung. Allahu Akbar, langsung. Orang semua pun Allahu Akbar. Arab itu balik ke belakang. Cukup 1 kali katanya. Batal sholat dibuatnya gitu. Jadi niat itu begitu kadang-kadang orang telitinya dengan niat itu. Sampai kadang-kadang berlebih-lebih. Intinya apa? Setiap amal tergantung kepada niatnya. Dan niat itu merupakan ruh daripada amal tadi. Maka setiap kita melakukan sesuatu, bersihkan niat kita. Sebentar lagi rame nih. Mungkin jemaah kita yang pergi haji ya. Oh, itu niat harus jelas itu. Maka kalau mau pergi haji itu yang paling penting ikhlasun niat. Niat itu mesti ikhlas. Bukan hanya haji. Semua amal itu harus ikhlasun niat. Kita para suami keluar dari rumah. Mencari nafkah. Untuk apa? Untuk anak istri. Karena siapa? Karena Allah. Itu ibadah itu. Tapi kalau mencari nafkah untuk keluarga, untuk siapa? Hanya untuk keluarga, itu tidak ada nilai apa-apa. Maka kita biasakan mau keluar itu bacalah bismillah. Sehingga setiap langkah, setiap peluh yang kita keluarkan karena mencari nafkah untuk anak istri karena Allah, itu dihitung menjadi ibadah. Ini yang dikatakan dengan innamal a'malu binniyat. Asbabul wurud dari hadis ini, sebab turun hadis ini menurut sebahagian ulama, dulu ada seorang laki-laki di zaman Rasul yang dia itu ikut berhijrah. Dia ingin berhijrah. Para sahabat dah hijrah, dia ingin juga berhijrah. Tapi dia pergi hijrah itu karena kekasihnya pergi hijrah. Nama kekasihnya itu Ummu Qais. Ditengoknya kekasihnya pergi, wah nggak mungkin ini. Masa mungkin aku sendiri di Mekah, sementara kau ke Madinah. Jangankan ke laut air, ke laut api ku turut engkau. Wah, itu pergilah. Nggak mungkin berpisah macam ini. Dia pun pergi berhijrah. Sampai di Madinah, dia bertanya ke Rasul, bagaimana ini? Sebetulnya aku hijrah ini bukan karena agama, bukan karena apa ini. Aku berhijrah ini karena kebetulan kekasihku juga hijrah. Apakah aku mendapat pahala? Turunlah hadis ini. Maka pahala atau tidaknya itu tergantung kepada niat kita. Kalau niat karena Allah ya dapat pahala lah. Tapi kalau niat bukan karena Allah tidak dapat apa-apa. Di sini pentingnya niat itu. Sekali lagi perlu ada ikhlasun niat.
Ali bin Abi Thalib itu pernah tidak jadi membunuh musuh karena berubah niatnya. Dalam satu peperangan Ali itu tanding one by one, face to face dengan seorang panglima perang kafir bermain pedang. Ketika main pedang, Ali ini kan hebat sebab dia punya pedang yang dihadiahkan Rasul. Ketika main pedang, terjatuh musuh itu. Terjatuh. Nggak bisa ngapa-ngapai lagi. Diambil Ali pedangnya mau dicucuknya ke dada musuh itu. Datang musuh itu diludahinya muka Ali. Sebelum dia mati diludahinya. Ketika ludah itu kena ke mukanya, Ali marah. Diambilnya baju ditutupnya gitu. Dia pergi. Bingung musuh tadi. Udah tinggal dicucuk kok nggak jadi dicucuk, kenapa itu? Dikejarnya Ali. Engkau ini aneh. Aku sudah tidak berdaya lagi. Hanya tinggal menunggu kematian. Tidak jadi kau bunuh. Apa penyebabnya? Kata Ali, aku ini berperang karena Allah. Kalaupun aku membunuhmu karena Allah. Tadi ketika aku mau membunuhmu, kau ludahi mukaku. Sehingga pada waktu itu berubah niatku. Aku membunuhmu bukan lagi karena Allah, karena marah sebab kau ludahi. Daripada aku tidak dapat pahala, baguslah kau tidak aku bunuh. Oh, begitu betul itu. Begitu hebatnya orang menjaga ketulusan niat tadi. Kalau kita mana ada cerita itu. Oh. Tapi luar biasa, niat itu memang luar biasa itu. Bahkan ada seorang sahabat di zaman Rasul Muslim, sahabat berperang. Hebat dia berperang. Berani dia. Akhirnya terbunuh. Para sahabat bilang, fulanun syahidun, fulanun syahidun. Si fulan sudah syahid. Si fulan sudah syahid. Pada waktu itu Rasul bilang, la bal ra'aituhu finnar. Oh enggak, aku bahkan melihatnya di neraka sekarang. Oh, terkejut sahabat. Masa orang mati syahid di neraka? Iya. Kenapa? Sebab niatnya berjuang bukan li'a'la'i kalimatillah, bukan untuk menegakkan kalimat Allah. Niatnya berjuang, niatnya berperang agar orang-orang Arab memuji-muji dirinya dan memuji-muji sukunya, memuji-muji kabilahnya. Itulah yang membuat dia semangat berperang, bukan karena Allah, tapi agar mendapat pujian dari manusia. Karena niatnya tidak betul, maka dia tidak mendapatkan apapun dari peperangan yang dilakukannya. Mati syahidnya tidak dihitung sebagai mati syahid. Ini pentingnya niat itu. Maka apapun yang kita lakukan, bersihkanlah niat. Berjamaah ke masjid, niat ikhlas. Menolong orang, niat ikhlas. Jadi tidak ada dalam ibadah itu kepentingan politik. Nggak ada itu. Kalau orang politik kan lain kan. Dia akan datang kalau memberi arti. Dia akan menyumbang kalau mendapatkan balasan. Oh, itu tidak bisa itu. Maka orang-orang politik ini agak susah kita dibuatnya itu. Sebelum jadi DPR, rajin membaca ayat kursi. Begitu dapat kursi, lupa dengan ayatnya. Oh, salah itu. Karena niatnya tidak betul. Jadi bersihkan niat. Kita teruskan. Jadi innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itu akan mendapatkan balasan dari Allah dan Rasulnya. Ini contoh kasusnya hijrah. Tapi sebetulnya menyangkut semua amal.
Kalau kita melakukan sesuatu karena Allah, kita mendapatkan dunia. Tapi kalau kita melakukannya karena dunia, kita tidak mendapatkan Allah. Gitu. Sama dengan kita berkebun padi. Kalau kita tanam padi, tumbuh tidak lalang, tumbuh tidak rumput, pasti tumbuh itu. Rumput dan lalang itu bisa kita sabit untuk makanan ternak. Tapi kalau kita tanam rumput, bisa tidak tumbuh padi? Kita tanam rumput itu, pernah nggak muncul padi? Nggak pernah dalam sejarah itu. Tapi kalau kita tanam padi, rumput pasti tumbuh. Itulah ibaratnya. Kalau kita melakukan sesuatu karena akhirat, dunia itu mengikut. Tapi kalau kita lakukan sesuatu itu karena dunia, akhirat itu akan hilang. Nah, itu yang paling penting itu, sehingga dalam hidup dan kehidupan ini, niat itu harus betul-betul dibersihkan. Jangan ragu, kalau saya melakukan karena Allah, nanti saya rugi, nanti saya ini, tidak dipuji manusia saya. Oh, tidak itu. Ada dulu seorang ahli sufi namanya Malik bin Dinar. Dia menginginkan satu jabatan. Hari-hari dia menunjukkan diri di depan orang agar dia mendapat jabatan itu. Tidak juga didapatkan. Tapi suatu hari dia sadar, dia bertaubat dan dia berniat bahwa apapun yang dilakukannya karena Allah. Sebelum matahari terbit, orang sudah menyampaikan kepadanya kalau dia mendapatkan jabatan itu. Jadi kalau kita melakukan sesuatu karena dunia, akhirat akan lepas. Tapi kalau kita melakukan sesuatu karena akhirat, dunia pasti dapat. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yunkihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Siapa yang berhijrah, beramal itu untuk dunia yang didambakannya atau perempuan yang akan dinikahinya, maka yakinlah. Apa yang harus diyakini? Dia tidak mendapatkan apapun terkecuali sekedar yang diniatkannya. Maka dari segi nilai amalnya kosong melompong. Oleh sebab itu, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dicintai Allah, disinilah peran yang luar biasa dari niat itu. Apapun yang kita lakukan, sucikan niat, bersihkan niat. Yakinlah, kalau niat kita bersih, niat kita tulus, apapun yang kita lakukan itu akan mendapat keredaan Allah Azza wa Jalla. Saya rasa sebagai pendahuluan itu yang bisa saya sampaikan. Seperti biasanya kita buka sesi tanya jawab. Kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang ingin bertanya, baik masalah hadis ini atau masalah-masalah yang lain, saya persilahkan dengan segala hormat.